Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Injilnya cukup pendek, hanya 2 ayat. Namun banyak hal yang menurut saya sangat menarik dan bahkan membuat kita penasaran. Kenapa? Karena Injil hari ini berbicara tentang relasi Yesus dengan keluarganya. Di sini keluarga Yesus datang untuk mengambil Yesus. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus sudah tidak waras lagi. Jadi bisa dibayangkan situasinya seperti ada anak kecil yang membuat ribut, membuat onar di tempat umum, sehingga pihak keluarga harus datang dan mengambil dia. Harus mengambil atau mungkin menciduk dia, supaya tidak buat onar lagi. Mungkin ini bayangan yang muncul saat kita mendengarkan Injil ini. Dan pertanyaan yang lebih menarik lagi, ini kan keluarganya Yesus. Berarti di sana ada Bunda Maria. Apakah berarti Bunda Maria juga melihat Yesus sebagai orang yang tidak waras? Rasanya aneh rasanya nggak pas. Masa seperti itu sih Bunda Maria? Namun ini hanya satu tafsiran, hanya satu pemahaman tentang bacaan hari ini. Bahkan menurut saya pemahaman bacaan ini, pemahaman yang tadi kurang tepat. Mari saya ajak teman-teman lebih dalam lagi kita lebih teliti lagi apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini semakin populer dan semakin populer, semakin banyak orang yang datang. Dan semakin banyak juga orang yang menjadi musuh Yesus. Karena saking banyaknya orang yang datang, maka dikatakan makan pun ia tidak bisa. Dan karena semakin banyak musuh, bahkan ia disebut sebagai kerasukan setan. Dan di sini keluarga hadir mengambil Yesus, bukan karena Yesus, bukan karena mereka menganggap Yesus pembuat onar, apalagi tidak waras, tetapi untuk melindungi Yesus. Karena mereka sudah mendengar berita bahwa Yesus ini dipanggil tidak waras. Yesus ini tidak bisa makan lagi. Yesus ini sudah banyak musuhnya. Yesus ini bahkan disebut kerasukan setan. Jadi di sini keluarga hadir mengambil Yesus dengan tujuan menyelamatkan Yesus, dengan tujuan melindungi Yesus dari bahaya. Jadi bukan keluarga yang mengatakan Yesus tidak waras. Mereka mendengar dari pihak lain bahwa Yesus tidak waras dan ingin melindungi Yesus. Dan karena di pihak keluarga ada Bunda Maria, jadi kita tahu sekarang bahwa intensi Bunda Maria dan pihak keluarga besar yaitu untuk menjaga Yesus, untuk melindungi Yesus, tidak mau Yesus dalam bahaya. Pengen Yesus makannya benar, pengen Yesus tidak disebut gila lagi. Jadi kita lihat ternyata tujuannya adalah baik. Dan karena mereka care sama Yesus, karena mereka cinta sama Yesus. Nah, menurut saya ini kita mendapatkan nilai yang baik nilai yang sangat penting kalau kita bandingkan 2 attitude tadi, 2 tingkah tadi, 2 pengertian yang berbeda tadi. Apakah di dalam komunitas kita
di dalam keluarga kita, bahkan mungkin di dalam perusahaan kita, tempat kerja kita sudah membangun sebuah tempat di mana orang yang bergabung, orang yang menjadi anggota keluarga, anggota komunitas, itu merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa diapresiasi, dan merasa dihargai. Atau kita malah menjadi pihak-pihak yang membuat komunitas kita, keluarga kita, tempat kerja kita menjadi tidak nyaman, menjadi tempat yang banyak perselisihan, menjadi tempat di mana orang merasa tidak dihargai, bahkan dibully. Kalau kita menjadikan tempat komunitas keluarga kita tidak nyaman, tidak aman, maka orang-orang yang di dalamnya pun kalau mereka tetap tinggal di dalam, tidak akan berkembang. Bahkan tidak akan menjadi pribadi yang baik. Mereka akan merasa paranoid, melihat sekelilingnya sebagai musuh, dan mereka akan menjadi pribadi yang selfish, yang egois. Bagaimana saya bisa menang sendiri? Berbeda saat kita bisa membangun sebuah komunitas, sebuah keluarga di mana anggota kita bisa nyaman, bisa merasa dilindungi, bisa merasa diapresiasi. Kalau itu terjadi, anggota kita ini bisa tumbuh bersama kita, bisa berkembang secara maksimal potensialnya. Tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu melihat sesamanya sebagai musuh. Dan tentunya akhirnya bisa menjadi orang yang berbagi. Seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang makan terakhir. Ada sebuah kebiasaan di Korps Marinir, bahwa officers atau perwira kalau lagi makan bersama itu mereka yang terakhir makan. Dan memang kadang-kadang mereka tidak kebagian makanan. Tapi dampaknya panjang. Dalam peperangan, para bawahan mereka ini bahkan siap untuk melindungi mereka, untuk mati untuk mereka. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari mereka dihargai, mereka dilindungi, mereka diperhatikan. Jadi bagaimana pertanyaannya sekarang? Apakah kita sudah bentuk keluarga komunitas di mana orang di dalamnya bisa nyaman, bisa aman, dan bisa berkembang? Atau malah sebaliknya, orang merasa tidak nyaman, tidak aman, dan tidak berkembang?